pertama memanggil Rasulullah dengan Sayyid. Dan beliaulah yang sering sekali menyebut Rasulullah dengan Sayyid. Bilal asalnya seorang budak dari Bani Jum'ah dengan tokohnya Umayyah bin Khalaf. Ibunya Bilal bernama Hamamah. Apa kelebihan Bilal? Yang pertama, beliau termasuk sahabat yang masuk pertama sekali dalam Islam. Ada 7 selain Sayyidah Khadijah, Sayyid Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, kemudian Mikdad. Yang 2, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar dibela oleh sukunya. Rasulullah dibela oleh Bani Hashim. Sayyidina Abu Bakar dibela oleh Bani Makhzum. Nah, yang 5 ini dari budak, terbayang penderitaannya. Saya terus terang saja, yang 5 ini sampai nangis, saya sampai 2 jam nangis. Sumayyah, wanita syahid pertama di dalam Islam. Ibunya Amr bin Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Saking sadisnya Abu Jahal, begitu tahu Sumayyah masuk Islam, maaf, Abu Jahal memasukkan tombaknya ke kemaluan Sumayyah. Jadi inilah syahidah pertama dalam Islam, namanya Sumayyah. Yang 5 ini nggak ada pembela, semuanya budak belian. Bilal, Suhaib, Ammar, Sumayyah, Mikdad. Kata para sejarawan, kalau Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ada yang membela, tapi yang 5 ini nggak ada. Oleh karena itu wajar penghargaannya sedemikian rupa. Suatu hari Rasulullah diperkenankan dibawa oleh Allah langsung seakan-akan berkeliling di surga. Waktu sedang berkeliling di surga, Rasulullah sudah dengar sendalnya Bilal. Yang kedua, Rasulullah melihat Ummu Sulaim atau Rumaiso, wanita yang sudah terdengar ada di surga. Dan yang ketiga, Rasulullah melihat sebuah bangunan yang terbuat dari emas yang penuh dengan bidadari. Ditanya, ya Jibril, gedung siapakah itu? Itu gedungnya Umar bin Khattab. Tiga-tiganya masih hidup. Ummu Sulaim masih hidup, Bilal masih hidup, Umar bin Khattab masih hidup. Tapi sudah digambarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ya Ali, ya Ammar, ya Bilal, sampai sekarang surga itu selalu menunggu-nunggu 3 orang ini. Kapan 3 orang ini datang kepadaku? Kata surga. Nah, kita ingin lihat dari perjalanannya. Seorang hamba, ibunya juga hamba dari Bani Jum'ah. Dia budak beliannya Umayyah bin Khalaf. Dan perlakuannya Masya Allah. Jadi begini perlakuan kepada mereka pada saat ketahuan masuk Islam. Yang pertama, dibuka bajunya. Yang kedua, dipergunakan baju besi. Yang ketiga, dijemur di terik panas. Yang keempat, dikelilingkan. Dan yang lebih repot lagi Bilal. Bilal itu lehernya ditali, kakinya juga ditarik. Puncaknya terakhir, Bilal itu punggungnya disimpan batu besar oleh yang namanya Abu Jahal. Sayyidina Abu Bakar lewat, ya Allah ya Rabbi, kok
langsung Sayyidina Abu Bakar pulang, akan aku keluarkan semua barang berdagangku, berapapun aku beli. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan jumlah emas 7 uqiyah. PR 1 uqiyah berapa dirham? Lamun tergitu mah nggak ada keinginan mencari, nggak ada keinginan mencari. Begitu dibebaskan, langsung Bilal mengatakan, aku sekarang betul-betul merasakan aku sebagai manusia normal. Bayangkan sambil telanjang, kulit sampai melepuh, dibawa keliling Mekah. Dibawa keliling Mekah. Hukumannya seperti itu. Jadi ceritanya masuknya Islam itu Bilal itu begini. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Umayyah majikannya, ketua Bani, kepalanya Bani Jum'ah, termasuk Bani yang cukup berpengaruh di sana, ngobrol dengan Abu Jahal, menceritakan gini-gini Muhammad. Tapi mereka mengakui, kata Bilal, iya aneh ya, Muhammad itu orangnya jujur gini-gini, tapi kenapa ya tidak benci? Dalam hati mereka mengakui, tapi kata-katanya kasar. Langsung, aku tidak terima kepada orang ini dijelek-jelekan seperti itu. Oleh karena itu aku putuskan hari ini juga aku akan masuk Islam. Jadi terbukanya pintu hidayah Bilal karena ketika itu orang-orang Quraisy sangat menjelekan Bilal. Tetapi risikonya begitu masuk ketahuan, udah dihukum, dibebaskanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Mulai hari itu Bilal tidak pernah jauh dari Rasulullah. Dia mengatakan, aku seorang hamba kulit hitam, budak dari Ethiopia. Kata Rasulullah, ya Bilal, walaupun engkau orang Ethiopia, engkau orang hitam, engkau budak belia, tapi engkau akan tercatat di dunia. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak tahu namamu. Terbukti nggak ramalan Nabi? So, Cina, Islam Cina, Islam Australia, Islam Amerika. Namun hanya orang asalan kapal Bilal teh pada diragukan Islam. Benar kan apa yang disampaikan? Jadi kalau Allah ingin mengangkat sebuah derajat dari paling bawah, sampai bilang kamu akan selalu menjadi bahan cerita orang-orang Islam sampai akhir zaman. Dan dari Bilal akhirnya banyak keluar hadis bagaimana posisi muadzin. Kurang lebih ada 40 hadis keutamaan muadzin. Karena Bilal, contoh misalnya hadis yang mengatakan barang siapa yang menjadi muadzin 12 tahun berturut-turut, dia pasti dijamin masuk surga. Setiap satu kali adzan 60 kebaikan, satu kali qomat 30 kebaikan. Hadisnya papalatak, yang Bukhari, yang Muslim dan sebagainya, sampai Allah mengabadikan kalau Abu Bakar membebaskan Bilal, itu Allah abadikan dalam surat Al-Lail ayat 19 sampai ayat 21. Coba Al-Lail yang 19, Pak Malik atau Pak Basit. Yang 19 sampai 21. Nah, itu ayat itu Allah khususkan kepada Sayyidina Abu Bakar yang telah mengorbankan semua kekayaannya untuk membebaskan Bilal. Adapun ayat Quran yang langsung berkaitan dengan Bilal
Saya khawatir salah. Mana ya? Surat Al-An'am ayat 52, ayat 53. Surat Al-An'am ayat 52, 53. Itu ayat tersebut ditujukan kepada Bilal oleh Allah. Bayangkan, walaupun nama Bilal tidak tercantum, siapa nama yang langsung diabadikan oleh Allah dengan namanya langsung, masih ingat enggak? Mus'ab bin Umair, Zaid bin Sabit. Nah, itu dalam kaitan itu. Nah, Bilal ini memiliki suara yang keras dan tinggi. Pada saat Fathu Makkah, begitu tentara Islam masuk, Rasulullah menunaikan ibadah haji, langsung Bilal lah yang pertama mengumandangkan adzan di atas Ka'bah, dan orang se-Mekah kedengaran. Coba bayangkan, di situ kehormatannya. Pada waktu perang Badar, akhirnya Bilal ini berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf yang tadinya menyiksa sedemikian rupa. Dengan kuasa Allah. Pada waktu ditanya, ya Bilal, apa yang menyebabkan sendal terompahmu sudah berada di surga? Apa ya Rasul? Aku sederhana saja. Aku setiap selesai wudu pasti aku sholat. Jadi asbabul wurudnya, lamun hadis gitu ya, latar belakang syukurul wudu itu bukan Rasulullah yang mencontohkan, tapi dari Bilal muncullah syukurul wudu. Baik, ahsan, itu Rasulullah. Jadi Bilal oke, tukang bina. Di zaman Rasul kemet. Kenapa sampai terompahnya duluan? Kulantaran lebar. Kenapa alasanmu? Sayang, saya punya wudu. Kalau saya tidak sholat, itulah yang disebut sholat syukur wudu. Jadi saya orek-orekan gini-gini. Setiap sahabat punya cerita yang khusus. Saya ingin tanya lagi, tes lagi. Allahumma ini ala dzikrika kepada sahabat siapa? Syukur wudu itu kepada Bilal. Masya Allah, sudah lebih 10 menit terakhir, jadi dipotong 60%. 40%. Diskon. Tapi seperti masih panjang ceritanya. Saya panjang ceritanya di sini, itu saya potong itu tekannya. Nah, cerita yang waktu adzan itu ya. Jadi waktu rame di Madinah, sahabat, udahlah lonceng, jangan Nasrani, udahlah trompet, jangan Yahudi. Akhirnya datanglah Abdullah bin Zaid yang pertama mimpi struktur kalimat adzan yang seperti sekarang. Pada saat diputuskan, tiba-tiba datang Sayyidina Umar. Oh iya, saya juga mimpi dengan bahasa itu. Bilal, kamu coba. Apa kalimat yang diterima dari sahabat Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar yang pertama mengumandangkan di Madinah itu sahabat Bilal. Dan waktu memasuki kota Makkah itu yang di atas Ka'bah itu sahabat Bilal. Waktu Rasulullah meninggal tadi, setiap adzan asyhadu anna Muhammad, ya sampai selesai langsung nangis. Akhirnya ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, saya nggak kuat adzan, saya cukup 3 hari karena kata-kata saya nggak sempurna.
Dan saya di sini seakan-akan Rasulullah ini, kalau engkau izinkan, saya ingin hijrah ke sana. Saking terbayangnya kecintaan Bilal kepada Rasulullah. Beliau 1 tahun sekali langsung masuk, dan beliau tidak berani masuk kota Madinah dengan pakai sendal, dicopot dulu. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, itu kata-kata yang disampaikan oleh Bilal. Bayangkan waktu disiksa, sudah sedemikian rupa kata Umayyah, udah pokoknya kamu kembali ke latar. Apa yang sangat menggugah Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, setiap disiksa Bilal itu ahad, ahad, ahad. Allah, tunggal, tunggal, tunggal. Jadi yang memotivasi Bilal itu sangat dalam ketauhidannya, sehingga Rasul mengatakan, kalau urusan tauhid jangan lihat latar belakang pendidikan, jangan lihat kekayaan. Bisa dari seorang Bilal tauhidnya mengalahkan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.